Berjumpa lagi dengan saya Suryandi. Hari ini eh, saya akan berbicara tentang penulisan skripsi atau tesis atau disertasi pada bab 1 tentang latar belakang bersama Trouble Free Learning. Oke, umumnya di bab 1 itu terdiri dari beberapa subbab ya. Ada latar belakang, ruang lingkup, tujuan, manfaat, keterbaruan. Nah, saya akan coba sharingkan satu persatu. Ya, latar belakang itu biasanya isinya apa sih? Yang nomor satu, yang paling penting itu biasanya kita harus tuliskan betapa pentingnya kita punya penelitian ini, gitu ya, atau karya ilmiah ini. Nah, itu contoh ya, seperti contohnya kalau kita bilang kita punya penelitian tentang fintech, kita sebutin tuh bahwa fintech ternyata bisa mempengaruhi pendapatan negara sekitar 10%, contoh seperti itu ya. Nah, itu berarti kita punya eee, artikel atau riset itu penting sekali. Atau bisa dibilang juga, oh 5 tahun ke depan teknologi blockchain itu akan 60% menguasai seluruh teknologi. Nah, itu adalah sesuatu yang penting artinya. Ya, jadi kita mulai dulu bahwa itu adalah sesuatu yang hal ini sangat penting gitu. Lalu yang kedua adalah permasalahan apa yang ditemukan gitu ya. Setelah kita ngomong itu penting, lalu kita jelasin kita nemukan apa sih? Kenapa gitu loh. Ya, kalau kita bilang, wah IoT yang sekarang itu hanya bisa baca A, saya akan membuat dia bisa membaca A plus, B. Nah, itu adalah sebuah permasalahan atau sesuatu yang akan di-develop gitu ya. Lalu di latar belakang juga kita sebutin penelitian-penelitian yang sudah ada. Jadi orang-orang yang sudah melakukan penelitian atau research itu kita tuliskan gitu. Nanti ya setelah kita tuliskan let's say 5, 6, ada 10 penelitian sebelumnya silahkan ya bisa dijabarkan gitu loh. Baru kita sebutin nanti perbedaannya penelitian yang ada dari mereka dengan kita. Itu dicuplik di latar belakangnya. Ya, nah itu kurang lebih dari latar belakang, tapi semuanya latar belakang itu harus berdasarkan data ya. Jangan sampai dibilang penelitian itu penting. Ya kata siapa gitu. Kita bisa kutip dari Kompas atau dari eh, CNBC, Detik, silahkan. Ya, yang penting kita menyebutkan sumbernya kita citasi. Ya, begitu juga dengan permasalahan. Ya, permasalahan itu ditemukannya di mana? Gitu, menurut siapa? Ya, jadi itu disebutkan di situ ya. Kalau penelitian yang sudah ada, otomatis kita mesti citasi orang-orang yang sudah melakukan penelitiannya. Ya. Nah, setelah itu kita akan ketemu dengan ruang lingkup katanya. Ruang lingkup itu sebenarnya apa sih? Kalau kita bicara tentang apa kayak tadi fintech gitu ya, yang mau kita bahas apanya? Contoh, gimana sih privasi data terhadap orang-orang yang menggunakan fintech? Ya, itu kita sebutin tuh ruang lingkupnya kita hanya akan membahas tentang privasi data. Kita tidak akan membahas gimana menggunakan fintech, and so on gitu ya. Atau security-nya fintech. Wah, nah, itu adalah ruang lingkup. Kita batasi supaya jelas yang kita mau buat itu yang mana. Kalau kita ngomong IoT, oke, yang kita mau bahas apa nih? Tadi bisa baca A menjadi baca B. Nah, membacanya aja gitu. Kita bisa juga bilang, oh IoT yang kita mau bahas hanya gimana koneksinya. Ya silakan aja. Ya, tapi bukan IoT secara keseluruhan. Waduh, ya biasanya namanya penelitian itu adalah tajam, lingkupnya kecil. Jadi bukan meluas ya, tapi kecil. Nah, itu adalah ruang lingkup penelitian. Ya, jadi kita batasin yang mana yang kita mau buat penelitiannya. Nah, tujuan penelitian.
Nah, kalau tujuan penelitian itu biasanya apa sih yang mau kita eh, temukan? Nah, itu seperti nomor satu, menemukan bla 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 gitu ya, atau mencari bla 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 gitu ya, membahas pengaruh bla bla bla, atau kayak tadi meningkatkan meningkatkan kemampuan device, ya itu adalah sebuah tujuan. Ya, kita mengetahui untuk penggunaan konsumsi sumber dayanya, nah itu adalah tujuan. Ya, nah tujuan itu biasanya nggak usah banyak-banyak juga ya. Kalau banyak-banyak, waduh, itu penelitiannya bisa panjang banget gitu loh. Ya, tujuan penelitian. Ya, nanti tujuan penelitian itu biasanya terkait dengan pertanyaan penelitian katanya. Jadi kalau menemukan ya berarti eh, apa saja ya faktor yang mempengaruhi umpamanya. Ya itu berarti kita akan menemukan faktor-faktor. Ya, nah itu adalah ini adalah tujuan dari penelitian. Ya, jadi tujuan itu harus jelas. Kalau nggak ada tujuan yang jelas ya berarti penelitiannya masih belum tepat. Manfaat. Sekarang manfaat nih. Kamu manfaat penelitian itu apa sih biasanya? Nah, biasanya sih manfaat itu terdiri dari dua ya. Satu, manfaat untuk industrinya apa. Lalu manfaat untuk keilmuan atau theoretical-nya, di impact-nya apa. Ya, manfaatnya itu biasa sih dua ya. Jadi, manfaat untuk industri. Manfaat untuk keilmuannya, bahwa mengembangkan apa gitu ya. Nah, kalau manfaat industri untuk nanti aplikasinya akan dapat diterapkan di industri and so on. Nah, itu adalah sebuah manfaat dari penelitian. Nah, ini yang nggak boleh ketinggalan juga adalah keterbaruan. Jadi kita mesti jelasin juga gitu. Bukan berarti penelitian yang kita lakukan itu yang orang lain sudah lakukan juga itu adalah sebuah kesalahan. Enggak. Bisa aja kayak tadi ya. Mereka melakukan penelitian dengan metode A. Loh, kita melakukan penelitian dengan metode B. Nah, itu adalah sebuah keterbaruan dari penelitian ini. IoT-nya hanya bisa baca A. Kita akan membuat IoT itu bisa membaca A+. Nah, itu adalah keterbaruan dari penelitian kita. Ya, bisa juga kita bilang, wah faktor-faktor yang digunakan penelitian sebelumnya aja 5 gitu loh. A, B, C, D, E gitu ya. Nah, kita ada F, ada G gitu loh. Nah, itu adalah sebuah keterbaruan dalam penelitian. Ya. Atau kita bisa juga menyebutkan bahwa penelitian sebelumnya itu dilakukan di eh, Amerika. Ya. Kita akan melakukan penelitian itu di Indonesia. Nah, itu adalah sebuah keterbaruan dalam penelitian. Ya. Nah, eh, kurang lebih itu yang ada di dalam bab satu. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa membantu. Terima kasih bersama Trouble Free Learning.